Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari nomor 14 teknologi pada dalam pengajaran. Hari ini akan membawakan materi tentang lingkungan belajar abad 21. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Putri Suryani, absen 6, dan rekan saya Ani Putu Ega Kustinggi Putri, absen 19, dan rekan saya Eka Desa Pilihannya 31, dan rekan saya Gusti Agung Dharma Yoga, absen 28, dan rekan saya Putu Maesa Adi Putra, absen 30. Materi yang kita bawakan hari ini yaitu yang pertama lingkungan belajar abad 21, yang kedua ada teknologi dan media digital pada pembelajaran abad 21, yang ketiga standar teknologi untuk guru dan pedoman teknologi untuk siswa, yang keempat standar kurikulum pelajaran abad 21, yang kelima peran guru kesiapan guru dalam pelajaran digital abad 21. Jadi pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Lingkungan belajar abad ke-21 serta fasilitas dan kualitas guru dan sistem pendidikan. Pembelajaran abad ke-21 adalah pembelajaran yang menggabungkan 3 kompetensi abad ke-21, yaitu kemampuan belajar, kemampuan literasi, kemampuan hidup, keterampilan dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi. Pembelajaran ini berfokus pada pengembangan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk berhasil di dunia yang terus berkembang dan berubah dengan cepat pada abad ke-21. Dalam konteks pembelajaran ke abad 21, fasilitas sarana dan prasarana serta kualitas guru memainkan peran yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan inovatif. Berikut adalah penjelasan tentang kebutuhan fasilitas dan kualitas guru dalam sistem pendidikan. Pertama ada teknologi dan perangkat digital, terdiri dari komputer dan tablet, yaitu jaringan internet dan proyektor dan smartboard. Yang kedua ada ruang kelas fleksibel, terdiri dari desain kelas dan furniture. Yang ketiga ada laboratorium dan ruang kreatif, yang terdiri dari laboratorium dan ruang kreatif. Yang keempat ada sumber daya pembelajaran, yang terdiri dari perpustakaan digital dan fisik serta materi pembelajaran. Berikut adalah penjelasan tentang kualitas guru dalam sistem pendidikan meliputi. Yang pertama ada kompetensi digital, terdiri dari kemampuan teknologi, yaitu guru harus memiliki keterampilan yang memadai dalam menggunakan teknologi pendidikan dan platform digital. Selanjutnya ada pelatihan berkelanjutan, yaitu pelatihan profesional yang berkelanjutan untuk mengembangkan keterampilan teknologi dan pedagogi terbaru. Yang kedua ada keterampilan pedagogis, terdiri dari pembelajaran aktif dan berbasis proyek, yaitu guru harus mampu merancang dan mengelola pembelajaran berbasis proyek. Kemudian ada personalization dan differentiation, yaitu keterampilan dalam menyesuaikan pendekatan pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu siswa. Yang ketiga ada keterampilan kolaborasi dan komunikasi, terdiri dari kerja sama tim, yaitu kemampuan untuk bekerja sama dengan rekan, guru, orang tua, dan komunitas dalam merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang efektif. Kemudian ada komunikasi efektif, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan siswa, memberikan umpan baik konstruktif, dan membangun hubungan yang positif di dalam kelas. Dengan fasilitas yang memadai dan kualitas guru yang tinggi, sistem pendidikan abad ke-21 dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran yang efektif, inovatif, dan relevan. Untuk implementasi pembelajaran abad ke-21, beberapa model dan metode yang relevan meliputi: yang pertama ada pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, yaitu mengajak siswa untuk bekerja pada proyek nyata yang memecahkan masalah atau menghasilkan produk. Yang kedua ada pembelajaran kolaboratif atau collaborative learning, yaitu mengutamakan kerjasama antar siswa dalam kelompok untuk saling bertukar ide dan memecahkan masalah bersama. Yang ketiga ada pembelajaran terbalik atau flipped classroom, yaitu menggunakan video atau materi pembelajaran di rumah. Yang keempat ada pembelajaran berbasis teknologi atau teknologi inside learning, yaitu memanfaatkan alat dan platform digital untuk meningkatkan keterlibatan dan aksesibilitas materi seperti pembelajaran daring, aplikasi edukasi, dan simulasi. Yang kelima, ada pembelajaran keterampilan abad ke-21 atau 21 Country Skill Learning, yaitu ini berfokus pada pengembangan keterampilan seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Metode-metode ini membantu menyiapkan siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Fungsi teknologi dalam pendidikan abad ke-21. Yang pertama, perkembangan media pembelajaran. Media digital seperti video pembelajaran, simulasi interaktif, dan platform e-learning memberikan alternatif yang efektif saat guru tidak bisa hadir.
Ini tidak hanya memungkinkan siswa untuk mengakses materi dengan cara yang menarik, tetapi juga mendukung pembelajaran mandiri. Dampak, dengan adanya media digital, pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan dapat diakses kapan saja, yang meningkatkan keterlibatan siswa dan motivasi belajar. Bukti penelitian menurut Hattie 2009 menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat menghasilkan efek positif yang signifikan pada hasil belajar siswa, terutama ketika teknologi digunakan untuk memberikan umpan balik. Yang kedua, perubahan kurikulum. Kurikulum kini sering diperbarui untuk mencakup keterampilan abad ke-21 seperti literasi digital dan berpikir kritis, menjadikannya lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja modern. Dampak, pembaruan kurikulum ini memastikan bahwa siswa tidak hanya belajar konten, tetapi juga keterampilan yang diperlukan untuk sukses di masa depan. Bukti penelitian oleh Darling Hammond et al. 2017 menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam kurikulum dapat meningkatkan hasil belajar dan keterampilan berpikir kritis siswa. Yang ketiga, peningkatan komunikasi dan kolaborasi. Teknologi memungkinkan interaksi yang lebih baik antara guru, siswa, dan antar siswa melalui platform komunikasi dan aplikasi kolaborasi. Dampak, penggunaan teknologi kolaboratif memperkuat keterampilan komunikasi kerjasama yang sangat penting dalam lingkungan kerja. Bukti penelitian oleh Johnson et al. 2014 menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam kelas secara signifikan meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerja tim siswa. Yang keempat, peningkatan kreativitas dan inovasi. Alat teknologi seperti perangkat lunak dan desain grafis mendukung siswa untuk berinovasi dan menerapkan ide-ide kreatif. Dampak, dengan adanya alat ini, siswa didorong untuk berpikir di luar kebiasaan dan mengembangkan solusi baru untuk berbagai masalah. Bukti penelitian oleh Amabil 1996 menunjukkan bahwa lingkungan yang mendukung kreativitas dan menyediakan alat yang tepat dapat secara signifikan meningkatkan inovasi siswa. Yang kelima, peningkatan literasi digital. Literasi digital meliputi kemampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif dan etis, termasuk pencarian informasi dan evaluasi sumber. Dampak, meningkatnya literasi digital sangat penting bagi siswa agar dapat beroperasi dengan baik di dunia digital, yang berpengaruh pada kesuksesan akademik dan profesional mereka di masa depan. Bukti penelitian oleh Selwyn 2016 mengungkapkan bahwa literasi digital yang baik berkaitan erat dengan peningkatan hasil akademik dan kemampuan siswa dalam memanfaatkan teknologi secara efektif. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang standar teknologi untuk guru dan pedoman teknologi untuk siswa. Sebagai guru yang mendidik dan mengajar generasi ini, tentu saja harus selalu meningkatkan kompetensi sehingga tidak ketinggalan zaman dan mampu menjawab kebutuhan siswa. Standar kompetensi guru seperti sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, ada 4 kompetensi guru. Memang benar, teknologi memberikan peluang bagi agen perubahan untuk bertingkat dan menerapkan serangkai inovasi untuk mendukung pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif. Salah satu penelitian yang dilakukan Sally pada tahun 2015 tentang manfaat dan pembelajaran berbasis ICT, Information and Communication Technology, menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran mempunyai dampak sebagai berikut, yakni yang pertama, menarik perhatian siswa, yang kedua, membuat pembelajaran menjadi menyenangkan, yang ketiga, memudahkan belajar, yang keempat, siswa menambah pengetahuan, yang kelima, memudahkan komunikasi. Teknologi informasi mempunyai pengaruh yang cukup berarti terhadap proses dan hasil pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas. Teknologi informasi telah memungkinkan terjadi individualisasi, akselerasi, pengayaan, perluasan, efektivitas, dan produktivitas pembelajaran. Adapun contohnya,
Peserta didik dapat mengakses sumber belajar dari mana saja mereka berada dengan bantuan internet dan media aplikasi e-learning. Selain itu, peserta didik akan mudah dalam memahami pembelajaran dengan bantuan media berbasis audio visual, sehingga dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik dengan menurut Widi Yastuti dan Ricis 2001. Pengolahan standar pendidikan di era teknologi informasi perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang terlibat dalam lembaga pendidikan, lebih-lebih pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan memberikan petunjuk teknik dan pedoman. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar kurikulum abad 21. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dalam segala segi kehidupan telah menandai dimulainya abad 21. Melalui perkembangan teknologi, dunia saling terhubung melampaui sekat-sekat geografis, sehingga dunia menjadi tanpa batas. Dengan semakin menyempitnya dan meleburnya faktor ruang dan waktu, menjadi bukti bahwa konteks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah memasuki segala aspek kehidupan manusia yang berdampak pada terjadinya perubahan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia. Berdasarkan hal tersebut, sebagai upaya pemecahan masalah pendidikan dalam menjawab tantangan abad 21, perlu dikaji beberapa kemungkinan konsep kurikulum yang bisa diterapkan di sekolah, khususnya masalah pengembangan kurikulum seperti apa yang lebih cocok diterapkan di era sekarang dan masa depan. Yang pertama yaitu ada kurikulum berbasis kompetensi dan karakter. Sebagai kunci memasuki abad ke-21, UNESCO menetapkan pentingnya belajar sepanjang hayat yang tertuang dalam 4 pilar pendidikan yang diajukan sebagai dasar-dasar pendidikan, atau the foundation of education. Keempat pilar tersebut yaitu yang pertama learning to know, atau berorientasi pada pengetahuan yang logis dan rasional. Pilar dasar ini merupakan kunci pendidikan dan belajar sepanjang hayat atau lifelong education dan learning throughout life. Learning to know berarti belajar untuk memperoleh pengetahuan untuk melakukan pembelajaran selanjutnya, yang berarti bahwa pentingnya penguasaan materi atau pengetahuan dan menumbuhkan kemauan untuk belajar sepanjang hayat, yang berarti siap untuk selalu belajar ketika menghadapi situasi baru yang memerlukan keterampilan baru. Yang kedua adalah learning to do, atau berorientasi pada bagaimana mengatasi suatu masalah. Pilar kedua ini menuntut penguasaan kompetensi yang memungkinkan seorang anak untuk dapat hidup dalam berbagai keadaan dan situasi yang berbeda. Belajar kerjasama dalam tim dan belajar menghadapi berbagai situasi yang sering tidak terduga. Yang ketiga adalah learning to be, atau berorientasi pada pembentukan karakter. Pilar ketiga ini belajar mengaktualisasikan diri sebagai individu mandiri dengan kepribadian yang memiliki tanggung jawab pribadi atau personal responsibility untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat adalah learning to live together, atau berorientasi untuk tingkat toleran dan bersiap bekerja sama. Pilar keempat merupakan pemahaman dari ketiga pilar sebelumnya yang memungkinkan terciptanya sikap apresiasi tentang orang lain, sejarah, tradisi, dan nilai-nilai spiritual. Kemudian menjadikan hal tersebut sebagai yang mendasari semangat baru untuk mampu mengamalkan kondisi saling memahami dan memecahkan konflik keberagaman dan perbedaan secara damai. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang peran serta kesiapan guru dalam pembelajaran digital. Nah, dalam bidang pendidikan, dengan adanya teknologi yang sangat memadai, hal tersebut dapat memudahkan guru dalam menyampaikan materi dan menciptakan suasana pembelajaran yang digital. Dalam pembelajaran digital tersebut, guru memiliki beberapa peran penting di abad 21 ini, yakni menurut Mulyono dan Ampo 2021, guru pada abad ke-21 ini memiliki peran sebagai fasilitator, yang dimana guru bertugas untuk menyediakan stimulus berupa strategi pembelajaran, bimbingan, dan juga bantuan ketika peserta didik mengalami kesulitan. Adapun menurut Tony Wagner dalam Budianti 2020 yang menyatakan bahwa terdapat beberapa soft skill, yakni 7 survival skill for 21 century, yakni sebagai berikut. Yang pertama, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua, kolaborasi lintas jaringan. Yang ketiga, kelincahan dan kemampuan beradaptasi. Yang keempat, inisiatif dan kewirausahaan. Yang kelima, mengakses dan menganalisis informasi. Yang keenam, komunikasi yang efektif. Dan yang ketujuh, keingintahuan dan juga imajinasi. Ketujuh skill tersebut sangat penting untuk diajarkan kepada siswa. Maka dari itu, guru harus mampu untuk mengajarkan ketujuh skill tersebut kepada siswa untuk menciptakan siswa yang berkualitas. Nah, selanjutnya, selain ketujuh skill tersebut, terdapat 4 keterampilan yang perlu dikuasai siswa di abad 21 ini. Yakni yang pertama ada kreativitas,
lalu yang kedua ada berpikir kritis, lalu yang ketiga ada komunikasi, lalu yang keempat ada kolaborasi. Nah, keempat keterampilan tersebut sangat penting untuk dikembangkan agar siswa mampu dalam bersaing. Dalam membimbing siswa untuk mencapai ketujuh skill tersebut dan juga keempat keterampilan tersebut, menurut Sitompul 2002 terdapat beberapa kompetensi yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran digital, yakni sebagai berikut. Nah, yang pertama ada kemampuan mendesain pembelajaran berbasis digital. Media pembelajaran merupakan sesuatu yang sangat penting dalam membantu siswa untuk memahami materi yang disampaikan dan agar proses pembelajaran tidak membosankan. Di era yang digital ini sudah banyak bermunculan media pembelajaran berbasis digital seperti video pembelajaran, PowerPoint, animasi, film, aplikasi yang mendukung untuk latihan ataupun sebuah penugasan. Lalu yang kedua ada kemampuan memanfaatkan media sosial dalam pembelajaran. Media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai media dalam menyalurkan materi dan juga wadah pengumpulan tugas. Penggunaan media sosial ini sendiri memiliki tujuan untuk membangun minat belajar siswa, meningkatkan kemampuan siswa dalam penggunaan teknologi, dan juga meningkatkan kesadaran siswa dalam menggunakan teknologi dalam bidang pendidikan. Lalu yang ketiga ada kemampuan menggunakan search engine untuk mencari materi pembelajaran. Adanya search engine sendiri akan membantu guru dalam menemukan informasi secara detail. Beberapa contoh situs yang dapat dijangkau yakni Google, Yahoo, Bing, Baidu, dan juga Yandex. Nah, search engine sendiri memberikan banyak manfaat bagi guru apabila terdapat materi yang kurang dimengerti siswa. Nah, guru dapat mengakses berbagai situs untuk menemukan jawabannya. Selain itu, guru juga dapat mencari materi dan juga bahan ajar di situs yang telah tersedia. Baik, adapun kesimpulan materi kami hari ini yaitu dalam model pembelajaran abad ke-21 diperlukan fasilitas dalam sistem pendidikan seperti teknologi dan platform digital, ruang kelas fleksibel, laboratorium dan ruang kreatif, media pembelajaran, fasilitas guru dalam sistem pendidikan seperti komunikasi digital, tampilan pedagogis, tampilan kolaborasi dan komunikasi, pengembangan karakter dan pemimpinan. Dalam pembelajaran relevan meliputi PBL, pembelajaran kolaboratif, penelitian kembali, pembelajaran teknologi, pembelajaran abad ke-21. Ada 4 pilar pendidikan yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to love together. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak dosen serta teman-teman semuanya. Akhir kata kami ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam harmoni.